event untuk meningkatkan literasi itu sebetulnya ada ya, tetapi kita insya Allah untuk bulan bahasa ini nanti akan bekerja sama dengan OSIM Mandua Ponorogo. OSIM. Sebetulnya pijakan yang pertama kita adalah merekrut duta perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Kembali lagi di acara yang paling ditunggu-tunggu, Mandapo Edupod, podcast edukasi dan inspirasi. Mandapo Edupod kembali lagi menyapa pemirsa dan juga teman-teman semuanya dengan obrolan dan juga narasumber seputar edukasi, inspirasi dan juga prestasi. Pada kesempatan kali ini bersama saya, Asa Laili, yang akan menjadi host di Mandapo Edupod episode kali ini. Dengan tema perpustakaan sebagai pembuka cakrawala ilmu pengetahuan. Di bulan Oktober yang merupakan bulan bahasa ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat spesial sekali. Beliau merupakan Ibu Atik Wirawati. Ibu Atik Wirawati ini merupakan punggawa dari perpustakaan kita tercinta Darul Ilmi Mandua Ponorogo. Bu Atik juga merupakan pengajar mata pelajaran matematika. Nah, dari teman-teman siapa nih yang diajar mata pelajaran matematika oleh beliau? Baik. Assalamualaikum Bu Atik, bagaimana kabarnya hari ini? Asa baik sekali. Alhamdulillah ya Bu. Bu Atik, kemarin itu semenjak perpustakaan kita sudah dipoles menjadi lebih cantik dan wah sekali, saya jadi sering nih berkunjung ke perpustakaan Darul Ilmi. Nah, di sana itu saya nggak sengaja membaca buku fun fact tentang Indonesia itu peringkat kedua terbawah dengan minat literasi dibandingkan negara-negara yang lainnya. Nah, ini kan sangat disayangkan sekali ya Bu. Nah, mumpung banget Bu Atik sudah ada di sini. Nah, saya mau tanya dong Bu, gimana sih perpustakaan itu tetap dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk tetap relevan dan menarik bagi generasi muda? Iya, sekali pertanyaannya Mbak Asa. Jadi perpustakaan itu supaya menarik ya bagi generasi muda. Alhamdulillah kita sudah bisa memberikan renovasi untuk interior perpustakaan. Sehingga di situ dari renovasi itu interior jadi ruangan yang nyaman, yang menyenangkan, itu akan menambah generasi muda untuk menarik mereka berkunjung ke perpustakaan. Itu salah satunya. Bisa juga karena kita menyediakan, karena sudah masanya itu sudah digital ya, kita menyediakan e-book ya. E-book ya, karena anak-anak sekarang kan sudah membawa handphone semua ya. Untuk pembelajaran mereka lebih suka secara online. Iya, jadi mereka lebih suka melihat atau mencari segala sesuatu ilmu pengetahuan itu lewat handphonenya. Sehingga karena dengan melihat handphone, maka kita sebagai pengelola perpustakaan berusaha untuk itu memberikan e-book ya, kita menyediakan e-booksnya. Jadi supaya anak-anak bisa melihat e-books yang berada di perpustakaan Mandua Ponorogo. Nah, tantangan yang dihadapi perpustakaan untuk menarik minat generasi muda agar perpustakaan itu menjadi sumber informasi yang utama itu apa aja sih Bu? Iya, bagus sekali. Tantangan menghadapi perpustakaan supaya menjadi sebagai informasi utama ya, maka perpustakaan ini trennya pembelajaran generasi Z itu memang kan cenderung mencari informasi ya. Informasi itu cenderung yang singkat-singkat, yang pendek gitu ya, informasi, jadi belajar online itu tadi, sehingga perpustakaan itu perlu menyediakan sumber daya yang sumber daya itu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Oke, salah satunya yaitu aplikasi atau platform seperti Google ya. Di situ ada apa itu namanya Wikipedia dan lain-lain yang merupakan tantangan pengelolaan perpustakaan yang nanti untuk meningkatkan minat anak-anak. Iya. Kemudian salah satunya juga perubahan kebiasaan membaca pada generasi Z itu cenderung membaca potongan-potongan. Biasanya potongan-potongan Berita informasi kecil, yang dari judul-judulnya singkat. gitu aja, Bu. Iya, daripada Nggak baca semuanya. membaca buku yang terlalu panjang. Biasanya kan seperti itu ya. Jadi itu tantangan kita sebagai pengelola perpustakaan untuk menyediakan apa yang sesuai dengan pengguna perpustakaan. Jadi kita berusaha untuk membuat memberikan apa itu namanya pelayanan yang mudah kepada pengguna perpustakaan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Atik itu adalah layanan-layanan dan juga fasilitas yang ada di perpustakaan kita. Nah, mungkin ada nggak sih Bu layanan atau mungkin fasilitas yang sudah disediakan perpustakaan tapi jarang digunakan, padahal itu tuh dapat menunjang pengetahuan kita tentang apa yang ada di perpustakaan tersebut. Siap sekali, bagus sekali pertanyaan Mbak Asa. Yang kami amati memang benar ya, pertanyaannya Mbak Asa itu jarang sekali ada beberapa buku yang jarang sekali disentuh oleh anak-anak sebagai pengguna perpustakaan. Salah satunya adalah ensiklopedia. Oh, ensiklopedia. Iya, padahal di sana kita mempunyai banyak sekali ensiklopedia itu sebagai ilmu pengetahuan yang banyak sekali di situ. Informasi-informasi yang banyak sekali, pengetahuan-pengetahuan yang banyak sekali, dan bahkan ini jarang disentuh oleh anak-anak. Iya. Oke, Bu. Tadi itu kan Bu Atik juga sudah menjelaskan kalau di perpustakaan Mandua Ponorogo ini ada perpustakaan digitalnya. Nah, apakah peran dari perpustakaan fisik ini yang ada di MAN itu akan tergeser oleh perpustakaan digital atau mungkin keduanya akan saling melengkapi, Bu? Iya. Kalau tergeser, iya. Tergeser. Iya. Karena perpustakaan digital itu sudah merubah semuanya ya. Jadi semuanya bisa diakses melalui online. Jadi mau tidak mau tantangan jadi pengelola perpustakaan itu juga harus menyediakan yang secara online juga. Jadi kita berusaha untuk e-book diadakan karena kita perpustakaannya sudah mulai perpustakaan digital. Jadi e-book juga harus disediakan. Kemudian tantangan berikutnya adalah anggaran. Iya, karena digital itu membutuhkan anggaran yang besar. Jadi tidak sedikit ya. Iya, tidak sedikit. Tetapi keduanya itu yang konvensional ataupun fisik itu saling mendukung ya. Jadi tergeser iya, tetapi harus saling mendukung. Kenapa? Karena nanti kendalanya jika ketika itu kita belajar secara online, kita butuh listrik ya, butuh internet, wifi dan sebagainya. Ketika lampu mati, sehingga itu tidak akan berjalan. Iya, tidak akan bisa difungsikan digitalnya. Jadi harus ada perpustakaan yang fisik atau konvensional. Jadi harus ada fisiknya. Di samping itu juga ada beberapa anak yang memang lebih menyukai secara fisik ya. Jadi harus ada bukunya yang harus dibaca, karena mungkin kalau secara fisik membaca buku itu mungkin lebih santai ya. Iya, sebenarnya banget, saya juga lebih suka membaca dengan secara lebih fisik. santai. Kemudian kalau tidak selesai itu juga ada dijeda, dikasih tempat dikasih pembatas. Iya, pembatas itu sampai mana dia baca. Jadi bisa santai, istilahnya seperti itu. Jadi kalau tergeser iya Mbak Asa, tetapi dalam penggunaannya selalu
saling mendukung satu Mendukung sama satu sama lain. lain. Iya. Nah, di bulan Oktober ini kan bulan bahasa ya, Bu. Iya. Nah, apakah perpustakaan ada giat atau mungkin mengadakan suatu event untuk meningkatkan literasi siswa-siswi Mandua Ponorogo? Iya, event untuk meningkatkan literasi itu sebetulnya ada ya, tetapi kita insya Allah untuk bulan bahasa ini nanti akan bekerja sama dengan OSIM Mandua Oh, Ponorogo. Asim. Sebetulnya pijakan yang pertama kita adalah merekrut duta perpustakaan. Rekrut duta perpustakaan ya, Bu? Betul Wah. sekali. Karena nanti kalau sudah ada kita mempunyai duta perpustakaan, kita akan mudah karena apapun yang terjadi, nanti keterkaitan kita itu dengan anak-anak yang banyak ya. Iya. Jadi kalau ada dutanya kita lebih ringan untuk memberikan informasi, memberikan apa ya istilahnya supaya perpustakaan kita itu semakin maju, semakin diminati oleh anak-anak. Jadi apa yang keinginan anak-anak bisa tertuangkan di perpustakaan. Iya. Boleh dong Bu sedikit Iya. bocorannya mungkin syarat-syarat untuk menjadi duta perpustakaan atau duta literasi itu apa aja sih Bu? Oke. Biar teman-teman semuanya pasti pada penasaran juga nih. Iya, salah satunya di situ nanti yang dinilai adalah anak-anak yang memang mempunyai minat yang tinggi ya Dalam untuk membaca. membaca. Jadi kalau dia mempunyai minat yang tinggi untuk membaca, maka mereka akan bisa memberikan apa itu namanya motivasi ataupun mengajak teman-temannya bagaimana toh membaca itu yang sangat menyenangkan dan menarik karena apapun yang terjadi dengan membaca di situ adalah gudangnya ilmu ya. Iya. Sebetulnya semakin banyak kita membaca apapun ya, Apapun jadi itu. kita akan menambah ilmu pengetahuan tanpa kita sadari seperti itu bahasa. Oh iya, baik. Nah, apa mungkin dari Ibu sendiri ada tantangan terbesar untuk menyediakan atau mengumpulkan sumber daya ilmu yang berkualitas gitu Bu. Nah kan tadi Bu Atik juga menyampaikan kalau anak muda itu sukanya informasinya yang pendek-pendek gitu aja, Iya. yang instan. Jadi Iya. untuk menyediakan sumber ilmu atau sumber pengetahuan yang berkualitas itu seperti apa? Oke, ini juga tantangan bagi pengelola perpustakaan ya. Semuanya yang ada di perpustakaan itu termasuk saya. Jadi kami juga akan memberikan istilahnya berusaha untuk mencari sekiranya apa yang menjadi minat dari anak-anak. Boleh baik itu secara buku novel ya, novel yang kita memberikan novel yang sekiranya itu kita evaluasi bisa mengedukasi anak-anak, jadi tidak hanya secara novel yang biasa aja, jadi ada motivasi supaya anak-anak nanti juga bisa meningkatkan apa itu namanya pengetahuannya, juga meningkatkan motivasi untuk lebih belajar lebih giat lagi dan sebagainya, masih banyak lagi. Jadi kira-kira kiat-kiatnya seperti itu Mbak Asa. Oke, Iya. baik Bu. Mandua Ponorogo ini juga kan sudah dikenal masyarakat luar. Iya. Di websitenya juga sudah tertulis besar sekali bahwa Mandua Ponorogo ini adalah the world madrasah gitu ya Bu. Nah, iya. gimana sih sarana dan prasarana perpustakaan dalam menunjang madrasah yang mendunia gitu Bu? Iya, bagus sekali Mbak Asa. Ini tantangan yang besar sekali. Saya sambil menarik nafas yang tinggi nih. Karena Berat ya, Bu, ya? Iya, berat ya. Namanya saja sudah madrasah mendunia, otomatis dari segi koleksi kita harus menyediakan buku-buku yang intinya bahasanya juga harus bahasa mendunia. Iya. Jadi kita harus banyak sekali anggaran yang kita persiapkan untuk hal itu. Karena buku-buku itu kalau buku yang berbahasa luar ya, baik berbahasa Inggris, bahasa Jerman dan sebagainya,
itu mestinya harganya juga mahal. Iya. Iya. Dan kita harusnya memiliki beberapa buku itu sehingga bisa anak-anak bisa menggunakan buku-buku yang kita sediakan, sehingga dengan cara seperti itu mereka akan belajar untuk memahami buku itu dengan bahasa yang mereka inginkan. Jadi di samping belajar ilmu pengetahuan yang berada di buku, anak-anak juga belajar untuk membaca ya. Istilahnya kalau kita kan orang Indonesia, bukunya kan berbahasa Indonesia ya. Jadi kalau mereka akan membaca buku bahasa Inggris, mungkin dengan belajar membaca dengan buku yang berbahasa Inggris, anak-anak juga akan semakin lebih memahami buku itu dengan bahasa yang mereka gunakan. Mungkin ada buku yang berbahasa Prancis mungkin atau berbahasa Arab ya. Untuk saat ini sudah ada atau belum, Bu? Yang saat ini yang banyak sudah ada sebetulnya Mbak, 1-2 ada ya. Tapi yang paling banyak ya buku yang berbahasa Arab. Yang ini loh ya, dari jumlah itu yang paling banyak yang berbahasa Arab. Iya. Tapi itu pun bisa juga dihitung sih, belum begitu banyak. Ya, tantangannya perpustakaan yaitu kita dengan adanya The Word Madrasah, kita harus menciptakan itu. Jadi memberikan pelayanan buku-buku yang menunjang kepada anak-anak yang nanti akan melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di luar Indonesia. Kira-kira itu Mbak Asa. Oh, baik. Baik Bu Atik, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama saya di sini ya Bu, di tengah-tengah kesibukannya. Baik teman-teman dan pemirsa semuanya, dari apa yang disampaikan oleh Bu Atik tadi, dapat saya tarik satu kesimpulan bahwasannya Perpustakaan Darul Ilmi Mandua Ponorogo akan terus berbenah untuk meningkatkan literasi dan juga prestasi siswa-siswi Mandua Ponorogo, dan akan terus meningkatkan standarnya agar lebih baik lagi. Oke, buat teman-teman yang mau request narasumber dan juga topik yang mungkin teman-teman menarik, boleh banget untuk ditulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih untuk pemirsa dan juga teman-teman semuanya yang telah menonton dan menyaksikan podcast kami hingga selesai. Jalan-jalan ke Sumatera, singgahlah Tuan ke Bukit Tinggi. Sekian dari saya, izinkan saya untuk undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.